Oke, Denis, ada tangan ke Polres sendiri bagaimana nih? Untuk melaporkan beberapa orang ya dan beberapa hal. Oke, beberapa orang itu siapa saja dan halnya itu apa saja? Yang pertama aku laporin mantan asisten saya yaitu Fida. Di sini saya umumin kalau misalkan Fida itu sudah tidak bekerja sebagai asisten saya lagi dan dia itu berhenti resign secara tidak profesional, tanpa serah terima, tanpa mau datang menemui saya, tanpa mau bicara dengan baik-baik, dia langsung cabut dan menyerahkan semua data saya secara tidak profesional langsung dikasih ke ojek online, dikirimin ke rumah saya. Harusnya kalau misalkan dia profesional dan dia tahu handphone saya itu adalah yang berisi semuanya mata pencarian saya, akun TikTok, akun Instagram saya, dia harusnya menyerahkan serah terima aja sih, profesional aja sih. Perkapan sih? Sebelum lebaran ya, Bapak tahu apa ya? Februari mana? Lupa gue tanggal berapa ya? Hah? Sebenarnya dia desainnya tuh udah tanggal 20-an ya. Desain saya tidak baik-baiknya ya. Di hari itu saya lagi ada kerjaan dengan 7 brand. Saya lagi live streaming dengan 7 brand. Saya live 12 jam. Di hari itu saya baru angkat kista di gigi saya. Jadi benar nggak bisa ngomong, saya mesti live. Terus itu dia kirim handphonenya. Jadi saya sekantor itu bingung mesti kontekan sama siapa saat live. Kan kalau misalkan lagi itu kan harus tektokan sama brand kan, barangnya mana, produknya mana. Itu semua belum disiapin. Dia gojekin handphonenya gitu aja sih. Jadinya Pasal yang dilaporin? Hah? Pasalnya? Pasal yang dilaporin itu setelah dia kirim handphonenya, sorenya kan, gue ngecek handphonenya kan, gue ngecek handphonenya itu memang banyak chattingan yang dihapus dan bukti-bukti transfer. Pasal yang dilaporin? Iya, penggelapan ya? Iya, nah habis gue cek itu banyak chattingan yang dihapus, terus gitu bukti transfer, terus dihapus-hapusin kan, bukti transfer dihapus-hapusin, terus gue minta ke yang dia chattingan, ternyata yang dia hapus-hapusin itu adalah bukti transfer, terus gitu sama chattingan yang dia minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Datang juga Betul. sama orang tuanya Pak Denis ke rumah? Iya, dia datang sama orang tuanya ke rumahnya. Itu dalam hal apa Kak? Mau minta maaf, minta berdamai, atau seperti apa? Minta maaf dan minta berdamai. Jadi dia pertama datang sendiri, dia awalnya datang masih mengelak. Dia datang itu setelah aku kontenin ya, beda. Jadi kalau misalkan dia datang dengan etikat baik, serah terima, dia datang sebelum saya kontenin. Saya udah diem aja selama 10 hari dia ngancem-ngancem saya melalui admin saya. Saya nggak usah diinjek-injek sih, jadi saya kontenin aja, biar jelas gitu kan, biar semua orang tahu kan. Berarti ada bentuk ancaman? Oh iya, Apa ancamannya? dia bilang katanya dia bilang gini katanya, kalau masa iya gue kasih ke orang-orang kalau misalkan gue resign karena digaji, gue kasih tahu di semua karyawan gue gak ada yang resign karena nggak digaji, semua karyawan gue itu digaji, nggak ada yang mana ada sih karyawan gue resign karena nggak digaji, kagak ada sama sekali. Dia itu sudah digaji, perlu digarisbawahi, dia itu sudah digaji, yang belum dikasih itu adalah komisinya karena satu hal, gue udah minta mana laporan keuangan dan laporan penjualannya yang gue minta dari sejak hari H sampai sekarang belum dikasih. Laporan keuangan yang gue minta sejak dari tahun lalu belum dikasih. Biasanya itu dia kan kasih petikes laporan tiap hari kan. Gitu, gue minta itu dia nggak mau kasih. Bentuk ancamannya apa? Ya seperti itu dia ngomong. Oh, Gua mau ada teror gitu? seperti yang ngomong tadi. Aku nggak gue ngomong ke orang kalau misalkan gue resign karena nggak digaji. Gitu. Terus tadi kan katanya ada beberapa hal ya, apalagi gitu selain Frida, apakah ada yang lain lu laporin apa gimana? Ada, jadi karyawan admin gua di rumah sama beberapa sama host live. Jadi host live gua yang namanya Umay. Kalau kalian sering nonton live gua, itu ada host live gua jualan piyama. Jadi piyama gua itu si Umay ini jual penggelapan juga. Gua laporin atas penggelapan karena si Umay ini menjual piyama gua secara sendiri dan transfer ke rekening dia. Ngerti nggak? Jadi si Umay ini dia live nih. Ini kita live nih, dia kan, hai guys, nih piyama gue, piyama orang kaya, bla bla bla, piyamanya bagus banget kan. Terus kayak gitu si Umay, terus kayak gitu ada customer nih yang chat nih, kakak itu piyamanya aku mau beli dong. Nah ini kan langsung di chat sama si Umay, di DM pribadi, habis di DM pribadi di chat, terus bilang belinya lewat saya aja, lewat saya aja sama tim packing. Gitu, belinya lewat saya dan tim packing. Habis itu di direct, diarahkan lah untuk ke WhatsApp pribadi, lalu mereka chattingan, lalu kasih ke rekening pribadi, terjadi transaksi. Itu namanya maling, dia jual piyama gua tanpa izin gua, namanya ya itu lu ngambil barang gua, itu kan bukan punya lu gitu. Kayak gitu sih. Total penggelapannya berapa sampai Gua berapa? kalau misalkan nih gua mau itu mesti print rekening koran ya, tapi kalau misalkan udah setahun lebih gini, setahun lebih menurut gue kira-kira setahun lebih kejadian belum ada komunikasi, dia belum tahu aku laporin.
Bicara kasbon, Zaman sekarang kasbon. mah, Ya. zaman sekarang mah nggak usah banyak ngomong lah, udah laporin aja lah, ya bener ribet. Gue mendingan gue ngurus anak, waktu energi dah, ya mendingan gue ngurus anak ya beneran deh. Nah, setelah pasca ini gimana nih mungkin nge-handle untuk segala kerjaan gimana? Iya, gue mau panggil auditor internasional dari Nigeria. Serius, biar gue nggak bayarnya pakai Zimbabwe. Kerugiannya berapa kali ini total? Kerugiannya nanya lagi, tadi kan udah bilang kurang lebih ya, kalau 1000 piece itu adalah 250 jeti kurang lebih ya, kalau misalkan di total semuanya ya. Kalau mereka mau Berarti sekarang Edo semua udah lagi dengan sendiri kak? Apa? Lagi megang? lagi buka loker, Loker ada, loker buka loker, iya. Lu mau jadi Yosef? Lebih selektif lagi nggak sih bakal memilih karyawan? Hah? Lebih selektif lagi Iya nggak sih? pastinya. Gue itu tidak selektif kan, gue tuh percaya dengan kayak dulu kan, gue kan Frida tuh bawa lugu kan, jadi gue percaya kayak Frida tuh sebenarnya dulu dia cerita sama gue, dia pernah ada kasus di kantor sebelumnya, jadi gue pikir nggak masalah karena gue pikir manusia itu bisa berubah kan. Ya kan, gue pikir manusia bisa berubah. Dulu aja gue ngoceh-ngoceh terus, sekarang bisa enggak ya, bisa berubah dong. Dulu gue pemabok, sekarang enggak, kan bisa berubah berarti. Gue pikir orang juga, ya ternyata enggak, say. Ya kan, sekali berkasus ya kasus gitu. Kasus di kantor yang lama kasusnya sama? Iya. Sama? Apa? Penggelapan? Bukan. Ada sampai kasus polisi juga. Dia jual obat COVID kalau nggak salah. Jual obat COVID? Iya. berarti untuk sekarang di handle keluarga atau gimana untuk segala Handle sendiri lah, lu nggak liat muka gue puyeng. Bukan puyeng kebanyakan duit nih, puyeng handle. Hah? Laporannya dong. Jangan ke-shoot namanya ya. Lu mah kalau kagak ada yang live lagi monyong. Nih apa namanya dulu nih yang Frida dulu deh. ya Gimana ya boleh Sebutin buktinya apa aja aja nomor laporannya. Gue sebutin aja ya. Nomor laporan. LP-nya berapa Oke. nomor LP? Nomor LP-nya nih udah deh nomornya ya. Tuh. Sebutin aja. Soalnya ada di depan kak. Soalnya ada di depan kak. Dilipat aja dilipat. Nah, Nah, mukanya ke depan. Nah, tuh. Ke atasin. bentar. Ini yang Frida. Kiri, kiri. Kiri. Nah. Nah. Tengah. Kanan, kanan. Oke. Nah, satu yang lainnya Ya piyama. Piyama. Is Turunan. yes. Oh ya. Udah mikir taruh orang stok-stok doang. Apa ya nomornya? Iya nomornya. Sebutin aja nomornya ya. Ini yang Umay dan kawan-kawan. Umay DKK ya. Umay deh kakak. Tahan say. Oke. Iya. Oke. Nah. Ini karyawan-karyawan kan pasti nonton kan. Gue kasih tahu namanya Bangke. Kalau misalnya tutupin pasti kecium juga. Gue kasih tahu pelajaran hidup ya guys ya. Namanya lu kalau misalnya udah dipercaya orang, jangan pernah lu salah gunakan, apalagi lu manfaatin, apalagi lu bohongin. Apalagi kalau misalkan lu makan di situ. Istilahnya masa lu makan di situ, lu berak di situ. Iya kan? Lu makan di kloset, berak di kloset. Masa begitu? Ini nggak ada etikanya gitu guys. Setidaknya kalau misalkan sekolah nggak tinggi, sekolah tinggi itu nggak penting. Yang penting itu adab, jujur. Terus udah gitu jujur, adab, apa lagi? Ketiga. Jujur, adab, etika, sama attitude ya guys. Percuma percuma sekolah tinggi kalau nggak punya itu juga. Apalagi lu nggak sekolah terus nggak punya itu lagi. Aduh udah mati aja. Oke guys, beneran deh. Ada berapa tahun sih? Buktinya apa aja serahin? Buktinya ya jelas ada rekaman chat, bukti transfer kayak gitu. Nggak mungkin lah kita bisa bikin apa ya kalau buktinya nggak jelas kan. Udah kerja berapa tahun sih sama Denis? Semuanya kerjanya lama, 2 tahun lebih. Iya makanya gue sedih sih. Ini gue sedih sih 2 tahun lebih, 3 tahun ada juga 3 tahun. Itu 3 tahun ya? Oh ya 3 tahunan semuanya. Makanya ini sih gue sedih sih. Gue sedih karena gue nganggap mereka ini semua keluarga. Gue nganggap mereka keluarga, tapi mereka nggak nganggap gue keluarga sih yang pasti. Mereka tahu gue itu single mom. Mereka tahu perjuangan gue kerja mati-matian pagi siang malam. Terus udah gitu mereka tahu apa yang gue lakuin buat anak gue, tapi mereka tetap bisa melakukan seperti ini. Jujur gue kecewa, jujur gue sakit hati. Tapi itu bukan yang pertama, tapi itu bukan yang utama. Gue bikin apa supaya kejadian kayak gini nggak ditiru sama pegawai-pegawai yang lain. Karena kan gue punya kantor dan pegawai gue itu mau 20, gue nggak mau semua pegawai gue kayak gitu. Jadi ini harus diapain, harus dituntasin. Nggak ada kata maaf dan gue nggak akan mau damai. Oke. Kak Denis menyikapi pernyataan Rasman dong perihal Rasman, masih ada. laporannya Rasman.